Sesungguhnya ini ada persoalan serius dari segi penggeseran yang berarti menganggap di hari itu nilainya boleh dipindah-pindah. Sekarang kita lihat ternyata alasannya adalah ini menjadi kode keras buat kita bahwa kepada seluruh kaum muslimin tolong dibaca betul bahwa apa yang kita hadapi ini tidak sekedar penggeseran biasa. Ini berarti ada yang mencoba untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Dibacain Berita. Tentu kita semua bertanya-tanya. Kemarin kita bahas satu hal yang membuat kita sama paham. Ada sesuatu yang ternyata, oh begitu ya. Sekarang kita coba, apa nih berita yang mau kita dengar, yang mau kita simak. Kita persilahkan kepada Bung Kameramen untuk membuka berita yang akan kita bahas dalam satu pembicaraan pada kali ini. Silakan. Ya, Bung Alfian, hari ini saya akan bantu bacakan berita lagi. Karena cuma di channel Ustadz Alfian Tanjung aja nih, beritanya dibacain sama kameramen. Baik, Bung Alfian, saya akan bacakan beritanya pada tanggal 9 Oktober 2021 dari okezone.com. Kemenak atau Kementerian Agama geser libur Maulid Nabi Muhammad SAW jadi 20 Oktober 2021. Kementerian Agama RI resmi menggeser hari libur Maulid Nabi menjadi hari Rabu 20 Oktober 2021. Hal ini dilakukan guna mencegah antisipasi munculnya kasus baru COVID-19. Ini kalau dari pembukaan ini gimana Bung Alfian meresponnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak bisa memungkiri ini adalah sebuah peristiwa yang relatif berulang. Atau katakan dalam prosesi kita hari ini akan berulang karena memang belum masuk waktu dan tanggalnya. Pada yang terdahulu kita juga sama tahu di saat masuk tahun baru Islam digeser dengan alasan yang sama. Iya betul. Sesungguhnya ini ada persoalan serius dari segi penggeseran yang berarti menganggap di hari itu nilainya boleh dipindah-pindah. Sekarang kita lihat ternyata alasannya adalah kerumunan. Alasannya adalah kerumunan yang berurusan dengan masa pandemi ini. Nah, padahal di tanggal 10 Agustus yang berhubungan dengan tahun baru Islam, 1 Muharram, itu kan juga berhadapan dengan 17 Agustus tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya di sana juga banyak kerumunan ya, lomba-lomba, berkerumunan panjat pinang segala macam, dan kita tidak mendengar argumentasi apapun tentang itu, dan kita hanya ingin menelusuri tahun baru Islam digeser dari tanggal semula kepada tanggal berikutnya. Lalu yang kedua, kita mendengar barusan dari yang dibacakan oleh Bung Kameramen bahwasanya pemindahan dari tanggal yang semestinya jatuh di tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 lalu sudah diumumkan sejak tanggal 9 Oktober yang lalu bahwasanya digeser ke tanggal 20 Oktober. Sebenarnya ini perlu ditanya ulang. Apa sebenarnya alasan yang disampaikan di berita itu? Iya Bung Alfian, saya yang ngebacain berita juga bingung gitu. Kan harusnya kan liburnya itu tanggal 19, dipindahin ke tanggal 20. Oke. Emang COVID-nya tanggal 20 izin dia? Unik ya Bung Alfian ya. Jadi gini, kalau Bung Alfian, saya ada berita lain nih yang nyambung dengan berita ini. Sebelumnya, pemerintah izinkan acara besar konser hingga pernikahan. Ini berita dari Kompas tanggal 27 September 2021. Unik gitu. Jadi pemerintah izinkan konser sama acara pernikahan boleh besar-besaran, tapi Maulid digeser-geser. Hari tahun baru Islam digeser-geser. Gimana lah Bung Alfian? Ya, ini sebagai sebuah isyarat ya, isyarat kuat. Maka pilihan kita adalah bahwa memang pelarangan, pemindahan, pembatasan sudah semakin harus menjadi kode keras buat kaum muslimin, buat umat Islam. Kita ini mendapatkan perlakuan yang relatif tidak adil, dan ketidakadilan tersebut baiknya kita sikapi dengan sikap yang
juga membuat kita harus punya kesungguhan untuk bertanya dan kemudian kesungguhan juga untuk menolak mungkin pada tahap tertentu. Iya benar. Ya ini saya lanjutkan ya Bung Alfian beritanya. Perubahan ini tertuang dalam keputusan bersama Menaker dan Menpan nomor 712 1 dan 3 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak berubah. Nah, ini mereka pakai alasan hari Maulidnya tidak berubah. Maksudnya tetap 12 Rabiul Awal, hanya hari liburnya hari libur dalam memperingatinya yang digeser. Itu unik juga, gimana Bung Alfian menangkapnya? Ya memang ini yang kelihatan ya. Kenapa juga kepada peringatan yang dialami atau dilakukan oleh kaum Hindu tadi ya, ada beritanya juga. Kenapa itu tidak juga digeser, katakanlah gitu. Kayak selalu yang mendapatkan treatment, yang mendapatkan tindakan-tindakan gosar geser itu hanya untuk yang dimiliki oleh atau acara-acara libur atau waktu-waktu hari raya, waktu hari bersejarah, waktu-waktu Islam ya. Iya, waktu yang dimiliki oleh umat Islam. Iya. Emangnya ada apa gitu kan? Lalu kan sama juga dengan memang betul, tapi kan tanggal itu tanggal yang memang sudah disepakati dalam jangka yang lama, dia merupakan satu hal yang biasa saja. Kalau memang demikian, emangnya kenapa sih? Ada siapa? Ada apa? Ada siapa nih di belakang ini semua? Mau apa? Kalian ini mau apa sebenarnya dengan sikap seperti ini? Pastinya ini merupakan sebuah hal yang tidak menyenangkan. Iya. Nah, artinya penggeseran waktu pertama tidak logis. Iya. Apakah di hari yang bergeser itu tidak ada kerumunan? Itu kan juga pertanyaan. Iya. Yang kedua, terus penggeseran waktu. Kenapa kalian tidak ikut mengajak pihak-pihak yang ormas besar misalnya? Jangan semau-maunya terus, karena bagaimanapun libur nasional, betul kalian sebagai penyelenggara negara, tapi ya jangan sangat kentara sekali bahwa sikap ini diarahkan hanya kepada hari raya umat Islam. Dan lucunya boleh jadi ketiga pihak yang mengeluarkan SKB, surat keterangan bersama itu atau keputusan bersama itu, boleh jadi mereka Muslim semua. Astaga. Ini kalian ini Islam apa? Ya, kalau hari raya Rasulullah memang tanggalnya 12 Rabiul Awal, tetapi kan libur itu sudah menjadi pengetahuan orang dari jauh-jauh hari, dan juga pengetahuan yang sudah menjadi tradisi kita dan menjadi konvensi nasional. Ya, nah, ini menjadi kode keras buat kita bahwa kepada seluruh kaum muslimin, tolong dibaca betul bahwa apa yang kita hadapi ini tidak sekedar penggeseran biasa. Ini berarti ada yang mencoba untuk melakukan kilik jangkrik. Ada juga orang mungkin mengadakan test of water. Bagaimana dia ingin memicu satu emosional yang bersifat dasar kecemburuan agama, dan tentu buat saya kita tersinggung. Kita tidak terima, kita marah, dan kita berharap jangan diulang lagi. Dan untuk hal yang sama harusnya berlaku dengan tegas dan tidak menunjukkan tingkat diskriminasi. Ini lucu sekali. Iya, Bung Alfian, memang unik ya. Kan kalau kita kan ada hari besar atau hari seperti Tahun Baru Islam lah ya. Ya kita kan berharap di hari itu, kalau kita merayakan lah di hari momen itu kan lebih ada nilainya gitu ya. Kalau di hari liburnya diganti, ya kasihan dong yang kerja, yang apa gitu kan. Nah tapi tadi yang Bung Alfian sampaikan menarik itu, yang tentang ngaben. Nah itu ada beritanya Bung Alfian. Saya coba bacakan dari News Berita Bali. Ngaben skala besar di Bali akhirnya digelar, tetap taat prokes. Itu 8 Oktober 2021 beritanya. Sedangkan yang penggeseran itu tanggal 9 Oktober 2021. Kan unik. Beda sehari, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Tapi coba saya bacakan sedikit tentang ngaben ini. Setelah sekian lama tertunda karena regulasi pandemi COVID-19, Palebon Ida dari Gria Gede Kaniten akhirnya dapat digelar pada Jumat siang. Upacara ini menyita perhatian publik karena berskala relatif besar. Disebutkan prosesi Palebon ini dipuput oleh pedanda Sabta RSI.
kurang paham lah ya istilah-istilah begitu. Kendati demikian, pihak keluarga tetap menerapkan standar prokes. Jadi yang saya lihat Bung Alfian, mereka itu tetap dibolehkan dengan alasan pakai prokes-prokesan. Ya, pertanyaan saya, kenapa Maulid atau Tahun Baru Islam kan suruh aja pakai prokes yang benar, nggak usah hari liburnya diganti-ganti. Gimana tuh Bung Alfian? Ya sebenarnya itu sebagai sebuah logika, sebuah tingkat kesetaraan di hadapan hukum. Dan ini memang ada dua hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah tirani minoritas, dan yang kedua adalah mayoritas yang tertindas. Dan ini kelihatannya perlu jadi perhatian buat seluruh umat Islam, seluruh Indonesia secara awal dan seluruh dunia secara umum. Karena menurut hemat saya, kalau memang alasannya prokes, kenapa tidak tetap saja di tanggal yang ada dan kemudian tegaskan prokesnya? Iya. Clear sudah. Begitu Bang Kameramen. Iya, jadi Bung Alfian, kalau berita ini yang seperti Bung Alfian tadi sampaikan, sebelumnya perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan Tahun Baru Hijriah. Tahun barunya tetap 1 Muharram, bertepatan 10 Agustus, namun hari liburnya, nah ini, Tahun Baru Islam aja, dia alasannya juga sama. Tahun barunya tetap sama, hari liburnya aja yang digeser. Kayaknya, kalau saya pernah baca berita juga Bung Alfian, jadi bahkan MUI pun menyebutkan, tidak masuk akal, tidak bisa diterima kalau penggeseran hari libur Hari Besar Islam hanya alasan COVID gitu kan. Ya buktinya yang tadi Bung Alfian sampaikan, minoritas saja diakomodir. Harusnya mayoritas bisa lebih diakomodir. Ini ternyata terlihat sekali diskriminasinya Bung Alfian. Ya ini sebagai pertanda ya. Sekali lagi saya mengulang dengan kata-kata yang sama. Ini pertanda terang benderang, yang transparan. Saya buat pertanyaan sederhana. Kalau memang dia diperbolehkan sesuai dengan waktu itu, masalahnya apa? Iya, betul. Prokes siap, ya. Dan kita harus ingat betul dalam pengalaman sejarah negeri ini, gerakan-gerakan umat Islam sebesar apapun selama ini selalu taat asas, taat peraturan. Secara umum tidak ada pelanggaran. Dan kalau kita mau cerita sedikit tadi soal ngaben atau peringatan agama lain, pada penampakan dan pada kita juga punya file video atau prosesi mereka atau foto-foto mereka juga pada prakteknya mereka juga sangat bisa dibaca dan sangat bisa dilihat penayangan bahwa mereka juga tidak terlalu sungguh taat atau sungguh ideal dalam penerapan prokes itu. Artinya ketika mereka yang seperti itu, kita tidak mendengar ada yang menyoal atau memanggil ketua panitia atau memanggil tokohnya dengan kemudian dipersalahkan karena melanggar prokes. Maka untuk masalah ini kita semua akan mencoba melihat bahwa apakah itu akan terjadi kepada hari-hari raya umat Islam yang lainnya. Kita akan coba tengok nanti. Nah, kalau kita sedikit berefleksi, kemarin juga dengan musim PPKM, kita punya pertanyaan. Katanya untuk memutus rantai COVID butuh 14 hari. Itu pengetahuan yang menurut dasar medis, dasar keilmuan yang pernah dan dilansir secara terus-terusan. Betul. Nah, kemudian muncul sebuah program yang bernama PPKM, ternyata 17 hari. Apa dasar argumentasi akademisnya? Dan ternyata itu ketika di hari ke-17 itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, yang mengakibatkan banyak orang agak canggung, agak kanggok, agak riskan karena ketika itu diterapkan sebagai sebuah peraturan yang ketat, maka kan orang-orang yang mengerti bahwa peraturan pemerintah itu harus ditaati, maka ini apa maksudnya? Betul. Katanya rantai COVID bisa digunting atau diputus atau dilepas atau dikatakan cut gitu. Itu per 14 hari. Kenapa? Kemarin 17 hari. Banyak hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya. Terus kemudian disambung dengan libur 1 Muharram yang digeser harinya dengan alasan prokes. Nah, ketika itu diliburkan dan kemudian orang juga menyelenggarakan acara-acara yang berhubungan dengan tahun baru, kan sama saja. Akan ramai juga. Dan loh, kenapa nggak tetap saja tanggalnya? Terus yang kedua, rencana Maulid ya, yang tanggalnya belum dalam prosesi acara kita kesempatan ini, dalam dibacain berita hari ini kan memang masih beberapa hari ke depan. Ya memang untuk berita mungkin udah selesai Bung Alfian, tapi memang terlihat sekali diskriminasinya. Yang tadi Bung Alfian sampaikan tuh benar sekali ya. Betul, jadi kalau misalkan orang nih Bung Alfian dari luar negeri,
mau habis liburan, misalnya artis tuh habis liburan, dia itu harus pokoknya lebih deh 8 harian kalau nggak salah itu harus karantina kan. Artinya kan setelah 8 hari dia dianggap sudah jauh lah dari COVID. Ya ini kita PPKM udah berapa level, udah berapa kali ya kan. Jadi Bung Alfian gimana untuk closing statementnya, kita ini umat ya, udah PPKM-nya ditambah-tambahin terus, hari raya Islam yang besar sering digeser-geser. Nah, yang saya khawatirkan adalah Idul Fitri atau Idul Adha nanti bisa diganti atau digeser harinya. Itu bisa sangat terjadi kan Bung Alfian? Iya. Saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama mungkin dari saya, karena secara empiris, secara akademis, empiris, secara internasional, tidak pernah ada sentral klaster dari masjid. Maka yang pertama masjid agar kembali normal, luruskan, rapatkan shaf, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi hari raya yang mungkin sama-sama kita hitung langkah ke depan adalah ya mungkin yang kalau peringatan nanti kita akan berjumpa dengan Isra Mi'raj dulu ya, dengan Isra Mi'raj yang nanti kemudian masuk Ramadan. Nah, kita repot juga nih kalau Ramadan digeser gitu ya. Nanti hari raya Idul Adha digeser, itu kan akan mempengaruhi rukun ya kan. Itu maka dari sekarang mari kita tengok, mari kita cermati. Ketika itu mulai diluncurkan, maka kita akan melakukan perlawanan dari yang bersifat konstitusional, bersifat opinion, maupun akhirnya kita akan melakukan bahwa ini sudah tidak lagi bisa disikapi dengan cara-cara yang persuasif. Maka cara-cara yang bisa ditempuh menurut pedoman Islam ya akan kita lakukan. Kalau memang kalian masuk pada hal-hal yang bersifat menegaskan, maka kami akan melakukan perlawanan menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini yang mungkin kita lakukan dan kita sudah selesaikan. Dibacain berita pada kesempatan kali ini, kita jumpa dengan berita-berita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.